anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi dengan Kakak Nancy dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner sekami Santo Petrus dan Paulus Argapura. Hari ini Rabu, tanggal 29 Juni 2022 dalam pekan biasa yang ke-13. Apa kabar kalian hari ini? Kakak berharap semuanya tetap dalam keadaan sehat dan selalu bersuka cita. Tahukah adik-adik bahwa hari ini kita merayakan peringatan Santo Petrus dan Santo Paulus? Bacaan kita hari ini diambil dari Injil Matius bab 16 ayat 13 sampai dengan 19. Dengan perikop pengakuan Petrus. Kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu untuk hari baru yang Engkau berikan kepada kami hari ini. Sekarang kami akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu atas kami, sehingga kami mampu memahami, mengerti dengan baik, dan melakukannya dalam kehidupan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Nah, adik-adik, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau, Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, adik-adik yang terkasih, tahukah kalian bahwa ada dua Rasul Yesus yang paling populer atau paling sering disebut namanya? Siapa nih mereka? Ya, benar. Mereka adalah Rasul Petrus dan Rasul Paulus. Keduanya dipilih oleh Yesus dengan keunikannya masing-masing dan bukan tanpa maksud serta tujuan. Petrus adalah seorang nelayan yang ulet, rajin, jujur, dan rendah hati. Meskipun tidak berpendidikan tinggi, tetapi Petrus cukup terampil dalam pekerjaannya sebagai seorang nelayan. Petrus juga bersedia meninggalkan segala yang ia punya untuk mengikuti Yesus. Tak hanya itu, melalui imannya yang kita dengarkan dalam bacaan hari ini, ia mengakui bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Yesus pun akhirnya menjadikannya pemimpin para rasul dan pemimpin gereja.
Dalam bacaan tadi kita mendengar bahwa Yesus berkata, "Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga." Nah, jika adik-adik perhatikan patung Santo Petrus, maka patung Santo Petrus digambarkan memegang sebuah kunci. Rasul yang kedua adalah Paulus. Paulus yang awalnya adalah seorang Farisi fanatik yang berpendidikan. Pada awalnya dia dengan gigih dan tiada henti mengejar, menangkap, serta memenjarakan murid-murid Yesus. Namun pada akhirnya ia bertobat. Dan kalian tahu apa yang terjadi selanjutnya? Yesus menjadikan Paulus sebagai seorang rasul bagi bangsa-bangsa. Setelah Paulus bertobat, ia kemudian berkelana untuk mewartakan Injil, yang kisahnya dapat kita baca dalam kitab Kisah Para Rasul. Jika adik-adik penasaran dengan kisah Santo Paulus, silakan baca kitab Kisah Para Rasul. Nah, jika adik-adik perhatikan patung dari Santo Paulus, maka patungnya digambarkan memegang buku dan pedang. Nah, adik-adik, hari ini kita memperingati Hari Raya Santo Petrus dan Paulus, di mana kedua rasul ini meninggal sebagai martir di Roma. Dengan berani dan penuh sukacita, mereka mewartakan Injil, tidak hanya untuk orang-orang Yahudi saja, tetapi bagi semua bangsa. Kedua rasul ini merupakan sosok penting dalam sejarah gereja yang saling melengkapi. Untuk itu, mari adik-adik kita meneladani sikap hidup Santo Petrus dan Santo Paulus untuk menjadi pewarta sukacita Injil dimanapun kita berada. Mari kita turut ambil bagian dalam mewartakan sabda Tuhan. Selamat merayakan Hari Raya Santo Petrus dan Santo Paulus. Tuhan Yesus, bantulah kami untuk memiliki iman yang kuat dan keberanian untuk turut ambil bagian dalam mewartakan sabdamu seperti yang telah Engkau anugerahkan dalam diri Santo Petrus dan Santo Paulus. Amin. Mari kita bersama-sama mendoakan doa anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tidak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami,
seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik yang terkasih, sampai di sini perjumpaan kita pada hari ini. Sampai berjumpa pada pertemuan berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.